saya dengan NIM 1908-10-2006 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode Syam'iyah atau Syafi'iyah. Itu adalah latar belakang munculnya metode Syam'iyah, Syafi'iyah atau adiyolingwal merupakan akibat dari besarnya perhatian yang diberikan kepada pengajar atau bahasa asing yang berada di Amerika Serikat. Lalu sampai akhir tahun 95-an, perlunya suatu perubahan radikal dan pemikiran kembali metodologi pengajaran bahasa asing yang kebanyakan masih ada kaitannya dengan reading method atau justru didorong oleh peluncuran satelit Rusia yang pertama pada tahun 1957. Pemerintahan Amerika Serikat mengikuti perlunya upaya yang lebih intensif lagi untuk mengajarkan bahasa-bahasa asing untuk melindungi Amerika dari keterasingan kemajuan ilmiah yang dibuat di negara-negara lain. Jadi gitu. Lalu yang kedua itu ada tujuan. Nah, tujuannya apa dari metode Syam'iyah? Dalam hal ini, tujuan dari metode Syam'iyah Syafi'iyah adalah agar siswanya dapat memahami dan mempraktekkan atau ujaran atau percakapan berbahasa Arab dengan baik dalam aktivitas sehari-hari, maupun yang digunakan dalam forum resmi adalah berbicara dan menulis gitu kan. Lalu apa? Yang ketiga itu ada karakteristik. Kalian tahu nggak karakteristik itu apa? Nah, karakteristik ada tujuan pengajaran adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa Arab secara keseimbangan. Urutannya, penyajian adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Lalu ada model kalimat bahasa asing yang diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan pola. Lalu ada lagi kosakata dibatasi secara ketat. Kenapa? Dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas saja yang berdiri sendiri. Lalu ada yang selanjutnya, pengajaran sistem bunyi secara sistematis. Agar apa? Agar dapat digunakan atau dipraktikkan oleh pengajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi, kontras, dan lain-lain. Lalu ada lagi pengajaran menulis, merupakan referensi dari pelajaran membicara, penerjemah, dihindari gramatika, tidak diajarkan pada tahap permukaan, pemilihan materi diketatkan pada unit dan pola yang menunjukkan adanya perbedaan struktur antara bahasa asing dan diajarkan dan bahasa ibu. Pelajar guru menjadi pusat dan kegiatan kelas. Lalu ada ciri-cirinya. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, metode ini berakar dari gambaran bahwa bahasa adalah seperangkat simbol-simbol suara yang dikenal oleh anggota masyarakat untuk mengadakan komunikasi di antara mereka. Maka, tujuan pokok pembelajaran bahasa adalah memberi bekal kemampuan bagi selain penutur bahasa atau bahasa Arab agar mampu berkomunikasi aktif dengan penutur Arab dengan berbagai keterampilan dalam berbagai situasinya. Yang kedua, guru dalam mengajarkan keterampilan bahasa Arab mengikuti hasil memperoleh bahasa. Yang pertama yaitu keterampilan mendengar dahulu, bahwa kemudian menirukan, berbicara dan mengucapkan kata-kata atau membaca dan
terakhir yaitu menulis. Jadi, ada urutan keempat, keterampilan bahasa menurut metode ini adalah dimulai dari istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Lalu yang ketiga itu metode ini dilakukan pada pandangan ahli antropologi kebudayaan bahwasannya budaya bukanlah sekadar bentuk seni atau sastra, akan tetapi budaya merupakan gaya hidup yang melingkupi kehidupan suatu kelompok yang berbicara dengan bahasa mereka. Oleh sebab itu, metode ini lebih banyak mengajarkan tentang percakapan yang berlangsung seputar kebiasaan hidup yang melingkupi manusia. Seperti apa? Makan, menyampaikan ucapan, selamat berpergian, pernikahan, dan berbagai macam bentuk budaya lain. Lalu ada selanjutnya itu ada peran guru dan siswa dalam bahasa dan bahan ajar gitu kan. Ada apa? Belajar mengajar adalah suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Komponennya dalam peran guru dan murid, ialah guru dan media. Di antaranya yang satu, guru sebagai sumber belajar sekaligus media. Yang kedua, guru dan media sebagai sumber-sumber pembelajaran. Yang ketiga, guru menyerahkan sebagai tanggung jawabnya kepada media. 4, media satu-satunya sumber dari pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada landasan teori. Apa saja landasan teorinya? Yaitu dasar berbahasa adalah percakapan, sedangkan tulisan adalah bagian dari percakapan. Maka yang perlu diprioritaskan dalam pengajaran bahasa asing atau bahasa ada tujuannya adalah memahami pembicara dan berbicara. Yang kedua, caranya yang tepat untuk mengajari bahasa asing atau bahasa tujuan dalam bentuk kebiasaan berbahasanya. Lalu ada yang terakhir, materi yang harus dipelajari adalah bahasa asing atau bahasa tujuan itu. Para ahli bahasa struktur menolak adanya pikiran tata bahasa semesta yang memandang adanya kaidah-kaidah bahasa secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Baik. Maza ada sunnah yaum? Naam. Dan sunnah yaum adalah dengan Arabiyah. Baik. Mana ghaibun? Dimana Eva ghaibun? Syukran. Fi hadzal yaum yasuna'an al-lughatil al-arabiyyah. Tahta mawdu' anil at-ta'aruf. Ma makna at-ta'aruf? Ma makna at-ta'aruf?
Ada yang tahu nggak sih ta'aruf itu apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu benar ta'aruf itu apa. Ta'aruf adalah perkenalan. Di sini Ibu sudah mempunyai audio atau alias percakapan antara Mariatul Wadenur. Nanti kalian mendengarkan baik-baik dan simak baik-baik, lalu kemudian kita akan praktekkan bersama-sama. Baik, ini audionya, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khiwar baina Maryatul wa Dinur. Awalun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Maryatul. Masmuki. Ismi Denur. Sabah al-khair. Subahun nur. Apa kaifa haluk? Bi ghairi walhamdulillah. Wa kaifa haluk anti? Bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Anna min Sirbon. Wa min aina anti? Ana min Jakarta. Hal anti Indonesiun? Naam, ana Indonesiun. Hal anti Indonesiun? Naam, anna Indonesiun. Ila liqa. Ma'as salamah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bih. Syukran. Afwan. Nah, Taib, istami jaidan, uridu kalam. Pantu, istami jaidan, al-khiwar, baina Maryatul wa Dinur, summa uridu kalami. Nah, Maryatul wa Dinur, summa antum uridu kalami. Itu kalian dengarkan baik-baik percakapan yang akan Ibu ucapkan antara Maryatul dan Denur. Kalian ikuti apa yang Ibu ucapkan. Paham? Oke. Assalamualaikum Maryatul. Waalaikumsalam Denur. Sabahul khair. Sabahun nur. Ismi Maria. Masmuki. Ismi Denur. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluk anti? Min aina anti? Ana min Cirebon. Wa min aina anti? Ana min Jakarta. Hal anti Indonesiun? Naam, ana Indonesiun. Hal anti Indonesiun? Ila liqa. Ma'as salamah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Syukron. Afwan. Taib. Summa istami'u al-hiwar baina Maryatul wa Denur. Uridu an antakubu fi taktum al-hiwar baina Maryatul wa Denur. Nah, Ibu ingin kalian semua menulis
percakapan antara Mariatul dan Denur di buku kalian masing-masing. Paham tuh? Silakan, bisa ditulis sekarang di buku kalian masing-masing. Oh iya, apakah sudah selesai? Ya, 2 menit lagi. Baik, sudah ya. Dengarkan, Ibu akan mengartikan. Mariatul, Assalamualaikum. Jawabnya, Waalaikumsalam. Terus, Sobahul Khair, artinya selamat pagi. Jawabannya, Sobahul Nur. Lalu, menanyakan atau memperkenalkan. Ismi Mariatul. Masmuki. Ismi Maria. Namamu siapa? Terus dia menjawab, Ismi Denur. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Bi khair walhamdulillah. Ana baik. Wa kaifa haluk anti? Bagaimana kabarmu? Min aina anti? Dari mana kamu? Ana min Cirebon. Ana dari Cirebon. Wa min aina anti? Kamu dari mana? Dan jawab, Ana min Jakarta. Hal anti Indonesia? Apakah Anda kebangsaan Indonesia? Naam, Ana Indonesia. Naam, saya kebangsaan Indonesia. Hal anti Indonesia? Apakah kamu juga kebangsaan Indonesia? Terus ilaliko, sampai jumpa. Jawabnya ma'assalamah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Jawabnya ahlan bi. Syukron, terima kasih. Ingat ya, kalau di sini tuh kalau misalkan ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bi. Kemudian kalau ada yang menanyakan sobahul khair, jawabannya sobahun nur. Lalu ada lagi yang menanyakan masahul khair, jawabannya masahun nur. Baik. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan melanjutkan minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.